Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat merasakan bagaimana nikmatnya hidup di alam dunia, terlebih apabila hidup kita diiringi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita limpahkan keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada kita selaku umatnya. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Ibadah Ramadan kita tahun ini terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena ibadah Ramadan kita tahun ini diiringi dengan sebuah musibah yang besar, musibah yang luar biasa, yaitu musibah adanya virus COVID-19 atau virus corona yang merupakan pandemi global. Ini adalah merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan musibah itu mungkin saja sebagai ujian, mungkin sebagai peringatan, atau bahkan juga mungkin sebagai azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita berharap semoga musibah ini hanyalah ujian dan peringatan saja, dan bukan merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah, di dalam menghadapi sebuah musibah telah banyak tuntunan yang Allah dan Rasulullah ajarkan untuk kita semuanya. Upaya apa yang mesti kita lakukan di dalam menghadapi musibah seperti ini? Tentu saja ada dua upaya yang mesti kita lakukan. Yang pertama, upaya batiniah, dan yang kedua adalah upaya lahiriah. Apa sajakah yang bisa kita lakukan dalam rangka menghadapi musibah secara batiniah? Yang pertama, yakinilah bahwa musibah ini ada dan datang atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan terjadi sebuah musibah di muka bumi ini illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan buat kita semuanya bahwa tidak akan terjadi sebuah musibah, tidak akan terjadi apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama harus kita yakini, bahwa musibah ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
dari Allah, bukan dari yang lain. Yang kedua, setelah kita meyakini bahwa ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala, upaya yang kedua adalah mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Setelah tadi Allah memfirmankan bahwa musibah itu atas izin Allah, ayat berikutnya Allah berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini upaya yang kedua. Ketika ada musibah, ketika ada bencana, yakini itu izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, taatlah kita kepada Allah, taatlah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Upaya batiniah yang ketiga adalah apa kata Allah? Dalam surat Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, hendaklah kalian takut kepada bencana, kepada musibah, kepada azab, siksaan yang apabila Allah turunkan bukan hanya bagi mereka yang dolim saja, bukan hanya bagi mereka yang berdosa saja, tetapi orang-orang baik pun, orang-orang soleh pun akan terkena dengan musibah itu. Apa ini artinya? Artinya bahwa kita semuanya harus meminimalisir perbuatan-perbuatan dosa, meminimalisir kejahatan, meminimalisir perbuatan-perbuatan salah. Jangan sampai banyak manusia berbuat dosa, berbuat salah yang nantinya akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Upaya yang kedua adalah upaya lahiriah. Inilah yang Rasul sabdakan dalam hadisnya. Kata Rasulullah, "Idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Inilah mungkin yang disebut dengan lockdown, disebut dengan PSBB. Kata Rasulullah, apabila kalian mendengar ada ta'un, ada wabah, ada penyakit di satu tempat, kalian jangan masuk ke tempat itu. Dan apabila musibah itu, wabah itu, penyakit itu ada di daerahmu, maka kalian jangan keluar dari daerahmu. Apa kata Rasulullah? La dororo wala diroro. Jangan membahayakan orang lain dan jangan dibahayakan oleh orang lain. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang hari ini muncul agar kita di rumah saja, terutama di daerah yang sudah zona merah, taraweh di rumah saja, tadarus di rumah saja, kegiatan-kegiatan ibadah di rumah saja. Ini adalah merupakan upaya lahiriah agar virus ini segera punah, agar virus ini segera terputus penularannya. Mudah-mudahan di tengah-tengah puasa Ramadan ini, dengan doa yang kita panjatkan, upaya kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan musibah ini segera berlalu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.